Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita coba mau main-main dengan VPC ya, VPC. Untuk hari ini kita akan main dengan VPC ya. Jadi silahkan masuk dulu di AWS ya, di AWS akun AWS Anda masing-masing. Saya jelaskan dulu untuk hari ini kita mau seperti apa ya, seperti apa. Bentar ya. Oke. Jadi seperti ini ya, saya jelaskan. Untuk hari ini nanti kita akan konfigurasi VPC ya, virtual private cloud di dalam AWS ya, virtual private cloud di AWS. Nanti kita akan buat, jadi nanti VPC ya, ini ada virtual private cloud ya, virtual private cloud atau sebuah network yang kita berikan di dalam account AWS kita, yang nanti di bawah VPC nanti ada yang namanya subnet. Jadi di bawah VPC nanti ada subnet ya, ada subnet juga subnet. Jadi ada subnet 1, subnet 2 dan seterusnya, 1, subnet 2. Nah, nanti di sini subnet yang akan kita buat nanti yang pertama ada subnet yang kebutuhan untuk web server ya. Kemudian subnet 2, subnet kedua nanti untuk kebutuhan database ya, database server ya, database server ya, database server. Jadi nanti kita pakai ini ya. Nanti untuk VPC-nya yang kita alokasikan adalah misalkan di sini adalah nanti kita pakai 10, misalkan 195 ya, 195 10 195 ya, nggak apa-apa lah, 195 ya, kemudian 0.0/16. Kemudian nanti untuk alokasi subnet web servernya nanti adalah kita pakai 10.195, kemudian 00/24. Kemudian untuk yang database server nanti kita alokasikan adalah untuk subnetnya ada 10.195.1.0/24. Kita nanti buat dua subnet ini ya. Kita buat VPC ini, kemudian kita buat dua subnet. Nanti subnet ini nanti digunakan untuk satunya web server, satunya nanti database server. Oke ya. Kemudian nanti kita juga akan konfigurasi Elastic IP ya di dalam AWS-nya ya, di dalam AWS-nya kita nanti konfigurasi Elastic IP ya, Elastic IP ya, nanti kita konfigurasi Elastic IP ya, Elastic IP. Jadi nanti ketika kita membuat EC nanti kita konfigurasi dulu, tidak kita attach langsung dengan IP public ya. Jadi nanti IP public kita peroleh dari Elastic IP ya, seperti itu. Tapi nanti ada beberapa sebelum ke Elastic IP kita nanti akan konfigurasi routing ya, routing. Kemudian nanti kita juga akan konfigurasi gateway ya, routing gateway. Nanti kita akan beberapa konfigurasi yang kita lakukan ya, seperti itu. Jadi nanti awalnya adalah kita membuat ini subnet. Ini nanti kebutuhan adalah ketika kita sudah membuat subnet, agar subnetnya bisa connect ke internet dengan Elastic IP, kita harus membuatkan gateway-nya dulu. Kemudian setelah kita punya gateway untuk VPC kita itu, kemudian kita nambahkan routing ke dalam VPC kita. Kemudian nanti baru kita bisa melakukan Elastic IP di
di EC kita, ya, di elastic compute yang kita punya. Oke ya, seperti itu. Kita langsung saja untuk labnya. Saya masuk dulu ya, AWS Educate saya masuk dulu. AWS Educate. Oke, AWS Console kita masuk. Bentar ya, AWS Console. Oke, kita bisa masuk ke VPC atau Anda bisa searching di sini dengan VPC ya. VPC, kita masuk ke VPC ya, VPC. Kemudian kita bisa masuk ke, di sini saya sudah punya beberapa VPC ya, karena saya sudah buat beberapa VPC, tapi tidak masalah. Nanti saya buat satu lagi untuk sebagai contoh ya. Jadi di sini saya sudah punya 4 VPC, saya buat lagi ya, create VPC ya. Di sini adalah tag dari VPC-nya atau namanya ya, tag dari VPC-nya, nama. Di sini silahkan kasih nama sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini misalkan punya saya kasih nama VPC Indo server misalkan gitu ya. Misalkan ini adalah VPC untuk server-server yang ada di Indonesia misalkan gitu ya. Contohnya seperti contoh aja, ataukah bisa Anda kasih nama yang lain. Oke, kemudian ini saya sesuaikan dengan kebutuhan saya tadi ya. Kebutuhan saya tadi kan ini saya pakai ini ya. Ya, di sini saya pakai ini sampai 10 ini. Kemudian saya tidak butuh IPv6 ya. Kemudian saya kasih default. Oke ya, tinggal create saja, create. Oke. Kalau VP-nya udah jadi, ini VPC-nya sudah jadi ya. Jadi VPC itu seperti mayor network atau blok dari nanti yang kita gunakan ya, yang kita gunakan untuk di setiap elastic compute yang kita punya. Ketika kita sudah punya VPC, kita bisa lihat di sini bahwa ini ya, VPC Indo server ya, Indo server. Ini adalah untuk IP-nya ada ini 10.195.00/16 oke ya. Ya. Kemudian kalau sudah kita buat subnetnya di sini. Kita buat subnet ya, kita buat subnet. Subnetnya itu adalah berarti kita membuat alokasi network untuk untuk kebutuhan dari EC kita atau elastic compute kita. Nah, di sini berarti untuk subnetnya ya, subnetnya kita buat di sini, kita create subnet ya, create subnet. Kita pilih subnet yang kita buat itu kita attach atau kita tempelkan di VPC yang mana. Ini ada saya pilih VPC yang baru saya buat, VPC Indo server gitu ya, saya klik. Kemudian di sini sudah kedetek mayor networknya ataukah network yang kita masukkan dalam VPC. Kemudian di sini kita kasih nama subnetnya ya, subnetnya apa. Misalkan di sini saya kasih nama Indo web server gitu ya. Saya kasih nama Indo web server ya. Kemudian di sini Anda pilih untuk zonanya atau untuk region untuk VPC-nya ya, silahkan pilih terserah ya. Kemudian di sini untuk bloknya berapa. Di sini tadi sesuai dengan yang topologi ini tadi adalah bloknya adalah yang web server adalah ini ya, 10.195.00/24 ya. Intinya adalah dia pecahan dari blok yang di atas ini ya, blok yang di atas. Oke ya. Nah, kemudian kita tambah lagi ya, kita tambah lagi add new subnet ya, kita tambah lagi add new subnet karena kita butuh
database ya, kita butuh untuk ini database-nya ini ya, database, subnet untuk database. Jadi di sini saya kasih nama Indo Database Server gitu ya, Indo Database ya, database ya, Indo Database Server. Kemudian kita pilih untuk regionnya mana atau zonanya, kemudian kita pilih untuk subnetnya, kita sesuaikan yang ini tadi ya, kita sesuaikan dengan ini, sesuaikan ini ya, Pak 1 oke. Kemudian kalau sudah, kita hanya butuh 2 subnet ya, nanti kalau butuh lagi tinggal buat lagi, tapi kita hanya butuh 2, kita create subnet ya, kita create subnet. Oke, sudah, posisinya subnetnya sudah terbentuk, ini ada 2 subnetnya. Nah di sini ketika ketika sudah Anda membuat subnet, maka Anda butuh yang namanya internet gateway. Anda butuh internet gateway ya, jadi internet gateway. Jadi di sini Anda harus buat dulu internet gateway ya, internet gateway. Jadi ketika Anda sudah membuat subnet, ketika Anda sudah membuat VPC ya, Anda sudah membuat VPC yang saya buat tadi adalah VPC Indo Server. Kemudian saya punya 2 subnet, yaitu adalah Indo Database Server sama Indo Web Server. Nah nanti agar kita attach dengan IP public biar bisa connect ke internet, maka kita butuh konfigurasi internet gateway ya. Di internet gateway kita create internet gateway ya, kita create internet gateway ya, namanya adalah apa terserah ya. Di sini adalah saya kasih nama gateway Indo Server, Indo ya server, ini namanya aja ya, Indo Server, gateway Indo Server. Saya create ya, create ya, sudah gateway Indo Server. Kemudian di sini kita bisa langsung attach to VPC. Maksudnya adalah Indo Gateway Server ini akan nanti digunakan untuk lewat traffic dari VPC mana, itu intinya gitu. Kita bisa langsung attach di sini ya, attach. Kalau kita tadi kelupaan attach di sini, kita bisa masuk ke internet gateway ya, internet gateway. Kita klik gateway Indo Server, kemudian kita bisa action di sini. Action kita bisa attach. Ataukah Anda bisa klik ya, klik detail ya. Kemudian di sini bisa attach VPC. Kita attach VPC-nya ya. Nah di sini VPC-nya ini mau di attach di mana? Di sini akan langsung muncul VPC yang dia belum punya gateway. Ya, di sini ada VPC Indo Server. Ya, VPC Indo Server. Oke, attach internet gateway. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gateway Indo Server itu dia tersambung dengan VPC Indo Server. Ini ya, ini VPC Indo Server. Ya, VPC Indo Server sudah. Kalau sudah, kita tinggal membuat routing tabelnya. Jadi kita membuat routing, kita sudah punya gateway, kita tinggal routingkan. Ya, di sini untuk routingnya adalah Anda masuk di routing tabel, Anda pilih VPC Anda, ya VPC Anda bisa lihat, untuk melihat Anda bisa klik. Kita lihat dulu di sini ya detailnya. Ya, kita lihat detailnya ya, ini 45 bukan ya, ini 195. Oke, ini ya posisinya, ini berarti adalah tadi kan network kita ya, network kita adalah 10.195.0016. Berarti ini ya, ini berarti ini adalah VPC kita tadi, VPC kita, routing tabel dari VPC kita. Nanti tinggal Anda edit route, kemudian kita tambahkan route. Kita tambahkan adalah 0.0.0/0 ya, default route dari routing tabel ya, default route ya, default gateway atau default route. Nah ini kita arahkan dengan ke internet gateway. Kita arahkan ke internet gateway, kemudian langsung di sini ada gateway. Dia akan langsung detect ke gateway Indo Server sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Kita klik, kita save route.
Oke, sudah beres, berarti sudah ada routing tabelnya di sini ya, sudah aktif. Ya, sudah aktif, sudah beres. Nah, oke, berarti posisinya sampai selangkah di sini adalah kita sudah membuat VPC, membuat subnet, kemudian kita sudah membuat routing, ya. Kita buat routing. Kemudian kita coba install kita membuat EC2 yang nanti kita sambungkan ke sini. Kita sambungkan ke subnet 1 dan subnet 2. Ya, kita coba membuat Elastic Compute-nya. Elastic Compute berarti kita buat EC2, ya, EC2, kemudian ya di EC2 kita buat EC2, kita launch, ya, kita buat launch, kita cari yang free tier only, kita pakai Ubuntu saja ya, di sini pakai Ubuntu, select, ya, pakai Ubuntu, kita pakai free tier eligible, kemudian kita next configuration, next. Nah, di sini perhatikan, di sini adalah di konfigurasi instant detail. Di konfigurasi sini kita arahkan networknya di sini ya. Kita arahkan ke VPC yang kita buat tadi. VPC yang kita buat tadi kan Indo server. Kita arahkan ke Indo server. Kemudian otomatis di sini akan ada 2 subnet. Yang subnet tadi yang kita buat, yaitu ada subnet web server sama ada subnet Indo database server. Nah, di sini kita mau buat untuk yang Elastic Compute untuk untuk web server dulu. Kita buat untuk web server, kemudian kita tidak butuh IP public dulu ya. Ya, kita disable saja. Nanti kita IP publicnya dengan Elastic IP. Oke, sudah, tinggal di next saja, next. Ya, tinggal di next. Ya, storage kita pilih default saja, next. Kemudian kita next configuration. Ya. Kemudian di sini nanti saja ini nanti bisa kita tambahkan untuk security groupnya. Kita review launch, kemudian kita launch. Kemudian di sini karena saya sudah punya keeper yang awal ya, keepernya biar tidak lupa, saya pakai satu keeper aja. Kita pakai EC2 Ubuntu yang awal punya saya. Nanti kalau Anda sudah punya keeper yang lama, ya udah pakai keeper itu, biar ketika masuk di beberapa server itu pakai keeper yang sama, udah beres. Ya, saya klik, kemudian kita launch. Oke, sudah selesai untuk buatnya, untuk buat instannya. Kita lihat di instannya di EC2 kita ini ya, yang baru pending ini saya kasih nama web Indo server. Web Indo. Ya, web Indo server. Kasih nama ini ya, web Indo server. Oke, sudah running. Ya, sudah running. Kita lihat bahwa web Indo server dia dapat IP 10.195.066 ya. Tetapi saat ini kita belum bisa akses karena dia tidak punya IP public ya. Di sini IP publicnya kosong. Ya, dia hanya punya IP private. Oke, untuk mendapatkan IP public kita bisa menggunakan yang namanya Elastic IP ya. Kita bisa menggunakan Elastic IP. Ya, kita bisa menggunakan Elastic IP. Di sini kita bisa masuk ke VPC ya, VPC. Nanti kita masuk ke Elastic IP. Ini di sini ada Elastic IP. Ya, Elastic IP. Nanti kita bisa buat Elastic IP. Ya, di sini misalkan kita buat
allocate elastic IP address. Saya buatkan elastic IP address. Ya, di sini saya create, di sini ya, di sini namanya apa? Ya, di sini langsung aja ya, nggak masalah. Ya, kita create. Bentar, ini apa, alokasi saya sudah habis ya. Elastic IP kayaknya udah habis ini. Allocate IP. Oh, masih ada. Oke ya. Jadi ini ya, saya close dulu. Di sini saya sudah punya ini alokasi IP yang satunya. Yang satu ini ya, ini adalah saya kasih nama Indo web ya, Indo web ya, elastic IP. Ini nanti digunakan untuk IP-nya ini ya, digunakan untuk apa namanya, untuk alokasinya. Kita buat lagi untuk database gitu ya, database. Di sini misalkan Indo database. Oh, di sini tidak bisa ya, ternyata langsung ya, di sini grupnya langsung, di sini allocate ya, sudah jadi. Di sini saya kasih nama Indo data ya, nanti digunakan untuk database, untuk install saja. Nah, kita bisa lihat di sini kita punya elastic IP Indo web sama Indo data. Oke ya, kita sudah punya IP public ini, tinggal kita attach saja ya, kita attach, kita klik di sini, kita klik IP public yang sudah kita punya, kita tempelkan ya, kita tempelkan ke dalam EC2 kita. Kita bisa apa namanya, di action, kemudian associate. Jadi kita tempelkan ke siapa gitu ya. Nah, di sini kita tempelkan ke instant. Ya, instannya mana? Di sini adalah saya mau tempelkan di web Indo server. Klik ya. Kemudian di sini akan otomatis detect di IP Indo web server tadi. Ya, akan detect IP, kemudian tinggal associate. Ya. Associate. Ya. Di sini sudah detect ya ke instannya. Dah, kita lihat di EC2-nya. Kita lihat di EC2-nya bahwa sudah ada IP public-nya. Kita masuk di EC2. Di sini sudah ada IP public-nya nih. Ya, sudah ada IP public-nya. Coba kita akses ya, kita copy. Kita akses dari bawah sini ya. Kita akses. Kita akses menggunakan putih ya. Kita akses dengan putih. Di sini kita authenticate, kita arahkan ke ke key yang kita punya. Kemudian ini IP public-nya. Open. Yes, sudah ini. Kemudian Ubuntu. Oke, posisinya sudah jalan. Ping google.com. Ya, sudah ada jalan berarti. Server yang web servernya sudah jalan. Oke ya, seperti itu untuk konfigurasi VPC. Kemudian kita membuat subnet, membuat gateway, membuat routing dan elastic IP. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.